pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang beliau-beliau adalah ulama, beliau-beliau adalah kiai, mereka komandan-komandan tempur, pasukan-pasukannya adalah para santri. Sampai Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro ketika menghadap Bung Karno, sang proklamator dan Presiden Republik Indonesia pertama, dimintai saran oleh Bung Karno, apa saran dan usulan Bapak untuk Indonesia ke depan? Jawaban Ki Hajar Dewantoro adalah, wahai Paduka Bapak Presiden yang mulia, tolong perhatikan betul-betul madrasah-madrasah, jangan dinomor duakan madrasah-madrasah, jangan dianaktirikan, apalagi sampai ditinggalkan yang namanya pondok-pondok pesantren. Karena cikal bakal republik ini awalnya dari pondok-pondok pesantren dengan perjuangan para kiai dan santri-santrinya. Jadi pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Jadi kalau diurut, sekolahan mulai tingkat pos PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi adalah cucunya pondok pesantren. Makanya kalau ada pejabat, siapapun orangnya, apapun jabatannya, kok hubungannya nggak baik sama pondok pesantren, biasanya kualat. Biasanya walaupun pejabat tinggi, apalagi hanya sekedar camat, kalau hubungannya nggak bagus sama pondok pesantren, biasanya ada masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, pondok pesantren itu tempat untuk menempa generasi ulama. Manusia membutuhkan ulama itu bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat orang itu masih membutuhkan ulama. Bahkan sampai di surga orang itu masih membutuhkan ulama. Ini kok kayak nggak diperhatikan ya saya ngomong. Ibu, bapak, tolong jangan mancing kemarahan saya. Orang lapar itu gampang marah, tahu nggak? Sampai di surga orang itu masih butuh ulama, masih butuh kiai. Ini mesti ada yang batin. Mosok wis nang swarga kok sek butuh kiai, gawe apa? Gini ya, panjenengan semua boleh meniteni. Apa meniteni itu bahasa Indonesianya ya? Ya meniteni, boleh meniteni. Campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Oke, karena saya perhatikan yang hadir ini 90% Jawa. Saya tahu dari burek-bureknya. Kok ngenyek wong podo bureke kok. Sampeyan titeni, mbok menawa besok sampeyan ki kok sida mlebu swarga, menawa sida diamini, barangkali Anda nanti kok jadi masuk surga, kayaknya nggak jadi yo.
di surga pun anda masih membutuhkan kiai. Loh, saya nggak ngawur. Dasarnya sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits karya Imam Nawawi. Rasulullah bersabda, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk surga itu membutuhkan ulama-ulamanya seperti halnya dulu waktu di dunia mereka membutuhkan ulama-ulamanya. Jadi di surga orang masih butuh kiai. Mohon maaf Pak Camat, penduduk surga nanti nggak butuh camat. Sorry, camat ora kanggo. Karena di surga nggak perlu setempel dan tanda tangannya camat. Itu camat apa maneh lurah, ndak kepake. Di surga orang juga nggak butuh bupati, apalagi baru calon wakil pisan, gak kanggo. Lah datang ke sini kalau cuman datang tok nggak nyumbang ya rugi toh sing ditekani. Wong Loh, acara ini nggak didatangi calon wakil bupati tetap jalan kok. Loh, acara ini bubar kalau penceramahnya nggak datang, betul? Makanya mahal. Aja guyang-guyu ya tak antemi pisan. Wong lesu digarap ngene. Maaf, di surga orang juga nggak butuh tentara, nggak butuh polisi. Di sana aman, nggak ada pemberontakan, nggak ada makar, nggak ada teroris, nggak ada maling. Nah, kalau banser tenang, karena di dunia banser ini ngawal kiai sampai ke lokasi ngaji. Nanti di akhirat banser juga ikut ngawal kiai sampai ke lokasi ngaji. Ngawal tok metu neh, menggolek panganan dewe tuh. Tapi di surga orang tetap butuh kiai. Kenapa? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah. Karena penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Tiap hari Jumat ketemuan sama Allah dan berjumpa dengan Allah. Ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling indah. Itu jadwalnya tiap hari Jumat. Ketemu sama Allah, terus disapa, hei para penduduk surga, sampean jawab apa? Dalem ngono lho. Gayamu koyok wis mlebu swarga ngono lho. Pokoknya yang nggak jawab berarti bukan ahli surga. Hei para penduduk swarga. Nah, lek ngene kan gayamu kaya wis dadi penduduk swarga. Gimana surgaku ini enak apa enggak? Gimana kalian di surga ini kerasan apa enggak? Di surga ini nyaman apa enggak? Kalian di surga ini betah apa enggak? Nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian kurang apa enggak? Oh, ngeragas. Nah, ini ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat yang aku berikan pada kalian ada yang kurang? Mereka diam 1000 bahasa, cep kelekep, ndak ada yang berani cemluit. Saking haibahnya Allah. Padahal mereka sebenarnya masih pengen
Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang. Penduduk swarga itu keinginannya selalu bertambah, tambah ingin, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi dan lagi. Dan Allah selalu menyediakan setiap keinginannya dipenuhi, setiap keinginannya dipenuhi, tambah kepingin. Cuma mau ngomong malu. Kenapa malu? Ya pertama saking haibahnya Allah, jadi mau ngomong itu malu, saking wibawane Gusti Allah. Kayak sampean loh, misalnya pengen banget ketemu sama Pak Camat, udah ngebet pengen ketemu Pak Camat, pokoknya nanti aku kalau ketemu Pak Camat aku mau ngomong gini. Begitu ketemu sama Pak Camat langsung biasanya keluh, mau ngomong itu lupa semua, atau mungkin nggak berani. Kok nggak nyaut ya tidak ngomong ini, masa nggak paham? Udahlah, nggak usah contoh camat, nggak usah, nggak nyaut. Ibu-ibu misalnya, kamu pengen jumpa sama aku, udahlah datang mulai jam 10 itu kan karena kamu pengen deket sama aku. Karena biasanya cuma nonton di YouTube, di TikTok, udah lama pengen deket sama Abah Anzah, makanya dibela-belain jam 10 udah datang. Udah kebayang nggak bisa sedekat ini sama aku kan? Pokoknya ntar aku kalau bisa deket sama Abah Anza, aku mau ngomong gini, aku mau ngomong gini, bisa deket bener sama aku. Begitu di deket aku udah keluh, membisu, sepatah kata pun nggak terucap. Kenapa? Karena berada dalam gelombang cinta yang luar biasa. Halo? Yang kedua malu mau ngomong sama Allah. Udah dikasih nikmat macam-macam, udah dikasih banyak banget nikmat, masih mau minta lagi. Padahal orang singkut itu sadar dulu waktu di dunia ibadahnya sama sekali tidak bejaji, tidak ngeromesi. Lewang ibadah yang cuman gitu, nggak mutu, nggak kualitas, udah mendapatkan nikmat yang luar biasa, masih mau minta lagi, malu. Coba dipikir, ibadahmu yang mutu, yang kualitas itu ibadah apa? Tolong disebutkan, kalau perlu dipraktekkan. Mbok gak digatekno aku ngomong. Bu, saya ini nggak bisa ngomong lama bu, lapar bu, tolong diperhatikan. Ayo coba, ibadahmu sing mutu sing kualitas itu ibadah apa? Sebutkan dan praktekkan. Maka saya bilang kalau ibadahmu tidak ngeromesi dan tidak bejaji ya jangan marah. Sholat gak mutu gak kualitas, saya yakin yang hadir di sini sholatnya 99,9% ngelamun, termasuk yang duduk di panggung. Siapa ngomong termasuk yang pegang mic? Loh, dikira kalau udah dipanggil kiai ini sholatnya mesti bel. Ayo kiai-kiai yang nggak terima silakan berdiri. Malah makin kelihatan kalau dia nggak ikhlas dan nggak khusyuk. Sama yang ceramah juga. Loh, ini tadi saya itu jamak takdim di masjid situ. Udah sama anak-anak. Allahu Akbar. Udah yo, ya namanya khusyuk itu belajar yus. Kabiru walhamdulillahi katsiru subhanallah.
Allahu Akbar. Saya adoh pora iki jarak iki. Ya Allahu liman hamidah. Engko tekan nggon langsung dikei mangan apa ora? Allahu Akbar. Ki wetenge kerucuk. Iki kapan gak dikei mangan? Aku ceramah dulu ae. Allah. Lho, salat iki lho mikir ngono. Allahu Akbar. Apa maneh kate gak sumbut titen ngono. Allahu Akbar. Ayo coba puasa ya cuma Ramadan tok, sunnah ya jarang. Puasa Ramadan aja kalau potongan kayak gitu, siang hari waktu mau sholat duhur wudhu pas kemu iki ya karo korupsi ngelek banyu didik-didik. Sapa ngomong podo? Biyen sek cilik. Ayo coba. Makanya ya ditambahlah sekarang, jangan hanya Ramadan, tambah puasa sunnah, minimal puasa Senin Kamis. Jadi kalau nggak kuat boleh dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kamis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kamis ibunya ngemis gitu. Apa coba? Zikir yus gak tepak blas, nggak pernah bisa nyambung ke Allah. Kiai kalau zikir kadang yang ndelok diundang tahlil itu kapan berkate gede yo la ilaha illallah no berkate gede yo tawasule ila hadratin wa ila hadratin ila hadratin wa ila hadratin al-fatihah. Sing ngundang wong melarat berkate cilik yo Fatihah. Ngono tahlile yo la innama. Mana ibadahmu yang mutu yang kualitas itu? Sedekah juga cuma sebagian kecil dari harta yang diamanahkan Allah kepadamu. Lo wong ibadahnya lo ndak ngeromesi, ndak bejaji, ndak mutu, ndak kualitas, masih mau minta lagi sama Allah, malu. Akhirnya mereka hanya saling pandang. Fayal tafituna ila ulamaihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena penduduk surga itu mau ngomong minta langsung sama Allah malu, akhirnya saling pandang, terus jawil-jawilan sak kancane. Bro, nggonmu kurang apa bro? Aku pengen widodari sing semok. Nggonku ceking-ceking kok. Kuru-kuru. Sijine ngomong, ibu-ibu ki, Mbak, aku pengen kerupuk. Lho maksudnya kerupuk upil swarga. Aku pengen es cendol. Tapi nggak berani ngomong sama Allah. Fayal tafituna ila ulamaihim. Kemudian mereka menoleh kepada ulamanya, minta tolong kepada kiainya untuk menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kiai ini yang ngomong sama Allah. Sampeyan sok sing bagian ngomong yo Yai Hajar iki. Ye. Duren ye. Duren. Akhirnya Yai Hajar ini matur, ya Allah, niki enten santri kula. Namine Arif, nyuwun duren. Ngono sijine, ye. Ngono swarga kok njaluk sarung. Kowe lambe gak dikondisikan. Yi, udang galah yi, udang galah. Ini yaine sing matur, ya Allah, niki enten jamaah kula nyuwun udang galah. Jadi kiai itu
tukang menyampaikan aspirasi penduduk surga. Semua kiai besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Makanya kiai-kiai nuwun sewu, di dunia ini sampean-sampean nggak jadi DPR rapaten, gak popo gak jadi DPR, tapi sampean semua besok akan menjadi anggota DPR surga, Dewan Perwakilan Rakyat Surga, karena sampean adalah penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang ya yai, ngapunten, neng donyo gak dadi DPR gak apa-apa, wong DPR donyo gak jelas, gajine gak jelas, bayarannya gak jelas. Ono sing pengen dadi anggota DPR nang donya, kiai-kiai iki lho. Sampeyan ki wis apik dadi pengasuh pesantren kok lapo melok-melok dadi anggota DPR lho lapo. Iku biar diurusi sama yang bagiannya sana, wilayah politiknya sana. Golek sampeyan dadi anggota DPR, akhirnya pesantrennya ora kopen, orang ngurusi santri, ngurusi proposal, anggaran-anggaran, kunker-kunker. Enek kiai sing jago DPR ora dadi no kene. Syukur. Rasakno. Ora wilayahe kok sampean melu-melu lho. Caranya gimana? Mana ada toh orang yang mau rugi itu loh, mana ada. Mana ada orang mau rugi. Biaya nyalon misalnya 5 miliar. Gaji dan anggaran selama jabatan paling cuma 2 miliar misalnya. Ya 3 miliarnya rugi. Gak enek wong gelem rugi loh, gak enek. Pikir secara logika. Maka sesungguhnya siapa yang ngajari pejabat-pejabat itu korupsi adalah rakyat sendiri.